Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang baru di SMA Negeri 12 Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Zuhri Al-Fahmi. Saya adalah guru mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 12 Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh sekolah untuk memberikan materi pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, yaitu materi tentang cara belajar efektif. Untuk itu tetap silahkan simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan seorang individu untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun nilai positif. Nah, artinya jika kita sudah belajar namun tetap tidak ada perubahan tingkah laku, maka bisa jadi ada yang salah dengan cara belajar kita ataupun proses belajar kita. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah yang sering dihadapi ketika kita belajar. Misalnya saja, malas untuk memulai, semangat belajar yang kurang, mudah bosan, mudah mengantuk, sulit untuk berkonsentrasi, ataupun sumber belajar yang kurang. Nah, dari masalah-masalah itu, sekarang saya akan membagikan beberapa tips atau cara belajar yang efektif supaya hasil belajar yang kita dapatkan bisa menjadi lebih maksimal. Yang pertama adalah mindset atau cara berpikir yang benar. Jika belum apa-apa kita sudah bilang, saya tidak akan mungkin bisa, saya tidak akan pernah bisa, tentu hasil belajar yang akan kita dapatkan tidak akan bisa maksimal. Maka mulai sekarang biasakanlah untuk mencoba terlebih dahulu, karena jika kita tidak pernah mencoba maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya. Yang kedua adalah waktu yang tepat. Belajar memang bisa dilakukan kapan saja, tetapi jika kita bisa belajar di waktu yang lebih tepat, maka tentu hasilnya akan lebih baik. Kebanyakan orang belajar di waktu malam hari, padahal di malam hari kondisi fisik kita sudah sangat lelah karena sudah beraktivitas seharian penuh. Maka menurut saya pribadi, waktu yang paling tepat untuk belajar adalah di waktu pagi hari, sebelum subuh atau sesudah subuh, karena pada saat itu secara fisik kita sudah sangat fresh karena sudah beristirahat semalaman. Yang ketiga adalah tempat yang nyaman. Pilihlah tempat-tempat di mana kalian bisa merasa nyaman untuk belajar. Misalnya saja di kamar, di teras depan rumah, atau bahkan di taman bermain. Selain tempat yang tepat, tempat yang bersih juga akan membantu kalian untuk bisa merasa lebih nyaman belajar. Yang keempat adalah suasana yang menyenangkan. Untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, kalian bisa belajar sambil melakukan hal-hal lain yang kalian sukai. Misalnya saja sambil mendengarkan musik ataupun sambil menyemil makanan. Yang kelima adalah mempersiapkan fisik dengan baik. Secara fisik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mulai belajar. Yang pertama, pastikan kondisi perut kalian tidak dalam keadaan lapar. Karena jika kita belajar dalam kondisi lapar, maka kita tidak akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Yang kedua, pastikan kondisi mata kita sedang fresh, artinya tidak mengantuk. Apabila kita sedang dalam kondisi mengantuk, maka kalian bisa cuci muka terlebih dahulu ataupun minum air mineral yang cukup. Selain itu, istirahat yang cukup juga akan memengaruhi kualitas dari hasil belajar kita. Yang keenam adalah cara belajar yang tepat. Pilihlah cara belajar yang sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Di sini ada 3 jenis tipe orang. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Tipe orang visual biasanya lebih bisa memahami dengan apa yang dia lihat atau dia baca. Orang auditory biasanya lebih suka dengan apa yang dia dengar, dan orang kinestetik biasanya lebih suka dicontohkan terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Di zaman yang modern seperti sekarang ini, kita bisa memanfaatkan HP ataupun gadget untuk kebutuhan belajar kita. Misalnya saja untuk memfoto rangkuman-rangkuman yang sudah kita buat, sehingga kita bisa belajar kemanapun tanpa harus repot-repot membawa buku. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan browsing ataupun mencari video pembelajaran di YouTube. Yang kedelapan adalah membuat rangkuman. Dengan membuat rangkuman, maka belajar kita akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena kita tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga. Yang kesembilan adalah menandai bagian-bagian penting dengan stabilo. Maka kita bisa memilah-milah mana yang harus kita utamakan dulu untuk kita pelajari. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah mengerjakan soal latihan. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kita dalam belajar. Baiklah anak-anak, itulah tadi beberapa tips atau cara belajar yang efektif. Harapan saya bisa langsung kalian terapkan untuk kalian belajar, sehingga hasil belajar yang kalian dapatkan menjadi lebih maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.